Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal dengan NIM A1A121 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan Ilmu Pengetahuan Universitas Maruleo. Untuk kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait ekonomi makro, di mana penjelasan materi ini tentang keseimbangan pendapatan nasional dengan damai dan ketidakseimbangan pendapatan nasional. Kita berawal dari keseimbangan. Jadi keseimbangan pendapatan itu dia bisa dikatakan juga merupakan suatu pengeluaran atau permintaan, yang dimana permintaan ini dia tentang produksi, output, semua yang diproduksi habis terbeli. Jadi yang dimaksud ini adalah semua yang diproduksi habis terbeli. Jadi di sini ada juga persamaannya. Sama utama itu Y sama dengan AS sama dengan C tambah 1 dikurang keseimbangan tercapai saat Y sama dengan A, S sama dengan 1, S sama dengan I, pendekatan tabungan investasi dari Y sama dengan C tambah S dan Y sama dengan C tambah 1, S sama dengan 1. Nah, di sini kita juga ada investasi. Ada investasi eksogen dan versus endogen. Investasi eksogen itu merupakan jumlah tetap atau konstan yang berasal dari luar sistem. Dia itu bisa dikatakan sebagai hadiah. Adapun investasi endogen, di mana berbanding terbalik dengan tingkat bunga. Jadi dia ini sangat berbanding terbalik dengan tingkat bunga, yang juga berbanding lurus dengan pendapatan nasional. Jadi dia ini sangat-sangat berbanding lurus dengan pendapatan nasional. Analoginya seperti ini. Di sini analoginya. Ketika bunga tinggi, maka pinjaman tidak menarik. Oke. Di sini juga ada jika pendapatan naik, maka investasi meningkat. Analoginya seperti itu. Oke, kita beralih ke slide berikutnya. Angka pengganda atau multiplier. Multiplier ini juga menunjukkan bahwa Rp1 yang diinjeksikan dapat menghasilkan dampak terlibat pada Y. Rumusnya di sini K sama dengan 1 per 1 kurang MPC sama dengan 1 per MPS dengan MPC tambah MPS sama dengan 1. Contoh seperti ini. Sini MPC-nya sama dengan 0,8, MPS-nya sama dengan 0,2, K-nya sama dengan 5 delta 1 100 miliar rupiah, delta Y sama dengan 500 miliar. Dinamikanya seperti ini. Ada pendapatan bertambah tiap putaran. Konsumsi tiap putaran sama dengan MPC kali tambahan pendapatan sampai total konvergen. Ketidakseimbangan pendapatan nasional. Apa sebenarnya yang menyebabkan atau yang terkait tentang ketidakseimbangan pendapatan nasional ini? Di sini bisa kita lihat ada kurva
atau tanda panah, high output pressure. Di sini ada menurun dan ada juga keseimbangan, dan juga ada di sini inflational gap-nya meningkat, dan polisi responnya dia akan juga meningkat. Low output pressures. Diagram ini menunjukkan bahwa perbandingan deflationary gap, keseimbangan, dan inflasi gap beserta implikasi kebijakan. Deflationary gap itu terkait dengan pengeluaran terlalu rendah. Jadi pengeluaran terlalu rendah ini juga bisa mengakibatkan pengangguran tinggi. Solusinya apa? Solusinya kebijakan ekspansif dengan menaikkan belanja dan turunkan bunga. Seperti kasus seperti baru-baru ini. Ada inflasi pada mata uang kita, dan juga itu juga berpengaruh pada harga barang secara umum. Inflationary gap, di mana permintaan melebihi kapasitas. Jadi inflationary gap ini, dia permintaannya ini melebihi kapasitas. Tetapi ketika permintaan melebihi kapasitas, maka akan mengakibatkan inflasi. Solusinya dengan kebijakan komparatif. Kurangi belanja, naikkan pajak atau bunga. Seperti yang dilakukan oleh Amerika sekarang, dia menaikkan bunga pada mata uang mereka sendiri untuk menghindari inflasi pada mata uang mereka, seperti itu. Jadi itu mungkin saja penjelasan dari saya terkait materi yang saya bawakan pada video ini. Jika ada salah kata atau mungkin belum terlalu jelas, bisa nanti komentar di YouTube saya. Sekian dan terima kasih.